warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Dalam video kali ini, kakak akan membahas tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, bagian subtema 2, Hewan Sahabatku, bersama kakak, Kak Anggita. Sekarang, adik-adik tolong amati gambar berikut ya. Ada berapa gambar adik-adik? Ya, ada 9 gambar. Ada ayam, sapi, burung, ular, paus, buaya, kucing, kura-kura, dan ikan. Setelah adik-adik mengamati gambar hewan-hewan tersebut, sekarang adik-adik akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn. Tentu, adik-adik masih ingat tentang diagram Venn kan? Dalam video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan tentang diagram Venn, baik itu pengertiannya dan penggunaannya. Kali ini, adik-adik akan mengelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya, yaitu beranak, bertelur, bertelur, dan beranak. Contoh hewan beranak adalah sapi, paus, kucing, dan ular. Contoh hewan yang perkembangbiakannya bertelur adalah burung, ayam, buaya, ikan, kura-kura, dan ular. Contoh hewan yang perkembangbiakannya bertelur dan beranak adalah ular. Di sini, tentu adik-adik bertanya, mengapa ular berkembang biak dengan 3 cara, yaitu beranak, bertelur, bertelur, dan beranak? Simak penjelasan kakak selanjutnya ya. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yang memiliki ciri-ciri mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang termasuk ovipar antara lain ayam, burung, kura-kura, kupu-kupu, buaya, ikan, dan ular. 70% ular adalah ovipar atau bertelur. Contoh ular ovipar antara lain ular tikus, ular rumput, kobra, dan ular mambra. Selanjutnya adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yang memiliki ciri-ciri memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, ditutupi bulu, pada umumnya menyusui, dan keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kucing, sapi, paus, ular. Ular yang termasuk vivipar adalah boa constrictors dan green anacondas. Selanjutnya adalah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, yang memiliki ciri-ciri proses pembuahan menjadi telur hingga menetas terjadi di dalam tubuh induk, kemudian dikeluarkan atau melahirkan anak. Contoh hewan yang termasuk ke dalam ovovivipar adalah kadal, kuda laut, ikan pari, ikan hiu, ular. Ular yang termasuk ovovivipar adalah ular derik dan ular garter. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Antara lain, kelelawar termasuk hewan mamalia. Tubuhnya sangat bersih,
Umumnya mempunyai satu anak per tahunnya. Hidupnya bisa selama 20-30 tahun. Kelelawar juga dapat membantu penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotorannya dapat melestarikan ekosistem di dalam gua. Kelelawar tidur di siang hari, kemudian mencari makan di malam hari. Selain itu, kelelawar mempunyai pendengaran yang sangat baik, yaitu mempunyai gelombang ultrasonik dibandingkan dengan manusia. Contoh pelaksanaan sila keempat. Pertama, tidak memaksakan keinginan. Kedua, bermusyawarah. Ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Contoh penerapan sila kelima. Pertama, tidak merugikan kepentingan orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Suka memberi pertolongan. Tidak boros, bersikap adil, suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah, menghormati hak-hak orang lain. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Karena kawasan ASEAN diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain itu, kawasan ASEAN juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ASEAN menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Apa saja kegiatan ekonomi negara-negara se-ASEAN? Mari simak penjelasan berikut ini. Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga banyak yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Ekspor Indonesia antara lain hasil pertambangan, hasil laut, hasil hutan, hasil pertanian. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia, mata pencariannya di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian. Malaysia mengalami pertumbuhan tercepat melalui perdagangan internasionalnya. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga Brunei sebagai salah satu negara pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selain itu, Brunei Darussalam merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-ASEAN karena gas alamnya. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan mayoritas mata pencariannya adalah petani. Ekspor Filipina berupa nanas, beras, gula, dan kelapa. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Ekspor Singapura berupa alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Kamboja. Kamboja, mata pencariannya di bidang pertanian. Hasil pertaniannya berupa beras dan karet. Myanmar. Myanmar, mata pencariannya di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan. Ekspornya berupa beras, kayu jati, pupuk, barang kerajinan. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di ASEAN. Laos.
Mata pencarian Laos di bidang pertanian. Ekspornya berupa beras, jagung, tembakau, jeruk, kopi. Thailand, mata pencariannya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Julukan Thailand adalah lumbung padi nasional karena hasil pertaniannya merupakan yang terbesar se-ASEAN. Terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini maju di berbagai sektor perekonomiannya. Mata pencariannya antara lain di bidang pertanian dan perindustrian. Ekspornya berupa hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri. Agar adik-adik semakin paham dan mengerti, maka adik-adik kerjakan latihan-latihan yang terdapat di halaman 71, 75, 89, 92, 100, dan 107. Sekian video pembelajaran dari kakak kali ini. Kakak minta maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Tetap semangat adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalam.